untuk membuat hal baru. Jadi nanti mahasiswa pada kali ini akan menampilkan bagaimana menu ditransform itu untuk mendefine variabel baru tapi tidak menghapus variabel yang lama. Silakan, Mbak. Ini di reset dulu apa enggak ya, Pak? Nggak usah, kan sudah masuk, biarin aja. Oh iya. bikin lagi baru aja, Mbak. Nggak apa-apa, bikin lagi baru. Bikin lagi baru. Bikin lagi baru, nanti biar muncul di sebelah kanannya. Misalnya sistol. Terus klik transform record into different variable. Terus ini udah diubah ya. Ini kalau misalnya udah diubah nggak bisa diubah lagi, Pak? Bikin lagi transform define baru, Mbak. Jangan diubah. Bikin, dipraktekkan aja, diulang nanti dengan kata yang baru. Ya, silakan. Tapi ini di sistemnya udah diubah, Pak. Bikin lagi yang baru tuh di reset. Berarti bikin di reset. baru. Ya. Oh iya. Enggak, jangan di situ. Resetnya enggak di situ. Klik transform. Klik transform. Iya. Record into different variable. Oh, reset ini ya? Ya, reset. Semuanya yang bawah itu reset. Terus klik. Nah, sekarang mulai dari awal. Ini systolic. Terus klik ini. Namanya sistol kategori. Jangan sama namanya. Harus ada berbeda. Kategori sistol? Ya, boleh. Labelnya kategori sistol. Systolic. Change. Terus ini odd and new value. Terus kalau normalnya kurang dari 80, misalnya normal, rendah. Sebentar, itu sebentar, lowest through 80 itu berarti mulai dari 80 loh, Mbak. Oh, berarti kalau kurang itu? Nah, kalau kurang berarti di bawah 80. Berarti Anda mau bilang 79. Berapa? 79. Itu diklik dulu, lowest-nya diklik. Klik, remove. Ya. Betul. Yang ini lain pakai range apa lowest, Pak? Anda mulai dari anu dulu toh, kurang dari 80 kan? Iya. Berarti kalau mau dibikin kurang dari 80 berarti 79 lowest. Oh, 79. Ini Lalu, nilainya 1. Ya, tambahkan. Terus ada range nggak? Ya, normalnya itu 80 sampai 120. Ya. Itu value-nya 2. Nah, betul. Lalu berarti yang tinggi itu 121 ya, Pak? 121. 3. Nah, ini kalau secara statistiknya benar, tapi secara kontennya disesuaikan dengan nanti disesuaikan dengan definisi apakah tensi 121 dan ke atas itu masuk wilayah tinggi atau tidak ya. Nah, berikutnya ini, tapi ini praktek SPSS-nya. Kalau kebetulan itu disesuaikan dengan teori dan ditanyakan pada ahlinya. Ya, silakan Mbak, continue. Continue, lalu oke. Betul. Nah, lalu yang variable view-nya diubah. bentar, dicek dulu.
Data view, dicek ke bawah dulu. Apakah Anda membutuhkan koma? Enggak. Ya, enggak. Berarti dihapus, Pak. Nah, G, variable view. Komanya di 0. Enggak mengenal koma kan? Ya. Oh. Ya. Nah, data view. Balik ke data view. Oh, ini mau dikasih. Boleh. Value sekalian dikasih. Value-nya Ya. 1 itu rendah. Misalnya 2 normal. Boleh. 3 tinggi. Ya. Lalu oke. Ya. Oke. Terus satu lagi yang diastole. Yang diastol caranya sama, record into different variable. Diastol kategori diastol. Kalau gini kan semuanya bisa melihat ya. Terserah perkoranya dia pada melihat atau sambil tiduran di rumah ya nggak apa-apa. Oh, di reset dulu Mbak. Jangan gitu caranya bikin, nanti Anda bingung. Cancel dulu. Yang mana, Pak? Di cancel dulu, cancel. Nah, itu reset aja dulu, reset. Reset semua. Nah, Oh ya. mulai baru. Jadi satu persatu saja biar tidak ada bingung. Change. Ya. Nah, ini diastol. Kurang dari 60. Normalnya 60 sampai 80. Tingginya 81. Oke. Continue. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, saya minta masukan ke teman-teman yang lain. Apakah betul kalau sistole itu dimulai dari normalnya antara 80 120, apa tidak kebalik? Ini mahasiswa yang pernah di 3 bidan, yang pernah di 3 masih bisa jawab ini. Halo, deh, tidak ada yang dengar toh? Ada yang berikan saran enggak itu? Sistole, diastole. Nggak ada yang mendengar teman-temanmu ini? Dengar, Pak. Kalau Nggak ada, normal, silakan. kalau normal sistolnya kurang dari 120. Sedangkan kalau diastol normalnya kurang dari 80. Oke, sistole itu kan dimulai dari yang sebelah kiri ya. Ya. Yang normalnya kan 80, 120. Normalnya dia 80, betul ya? Betul. Ayo Mbak, dibuka lagi Mbak. Transform, kita cek. Into same variable. Ini. Ya, yang variabel jangan yang variabel lama.
Nah, kemudian itu di-reset dulu. Ya, tarik ke bawah. Geser ke bawah. Terus cari yang kita masuk sistol dulu, kategori sistol yang terakhir. Ya, itu. Klik. Ini, Pak. Ya. Masukkan. Klik old. Ya, old and new variable. Nah, gini caranya ya. Cara di dalam membuat pengkategorian itu ada dua model, dua cara. Cara yang pertama itu adalah berdasarnya adalah dasar dari teori. Teori misalnya BMI kemarin. Itu kan dasarnya teori ya. Cara yang kedua adalah dasarnya dengan menggunakan dasar median, angka median atau mean. Nah, itu. Untuk BMI kita menggunakan teori BMI. Untuk tensi kita menggunakan teori tensi. Tapi kalau nanti ngukurnya pengetahuan, sikap, perilaku gitu, kita bisa menggunakan ukuran-ukuran median. Nah, sekarang kalau tadi Mbak ini melihat, di cancel dulu Mbak. Kita cek dulu. Nah, kita coba perhatikan, itu di reset dulu, dikembalikan. Cancel. Nah, sekarang kita lihat pada analyze. Deskriptif statistik. Frekuensi. Masukkan sistol dan diastol. Bukan yang itu, yang numerik ya. Sistol masukkan, diastol masukkan. Kita klik statistik. Mean, median, modus. Dicentang semua. Kemudian continue. Oke. Oke, Mbak. Nah, nanti akan tampil pada output SPSS. Coba kita lihat berapa rata-rata sistolnya. Buka di 3,87 ini, Pak. Ditampilkan, Mbak. Di stop screen tampilkan yang outputnya. Semua biar bisa melihat. Yang ini bukan ya, Pak? Di stop screen dulu. Stop screen. Di stop dulu screen-nya. Terus di-share kembali yang outputnya. Stop share. Stop share, betul. Terus di share screen lagi. Oh, ya, bentar. Ini Pak, sudah kelihatan belum ya? Sudah. Nah, sekarang kita lihat berapa rata-rata min pada sistolik. Oh. Nah, disinilah kita keliru, yang keliru pada mengisi kemarin. Coba kita lihat. Sistolnya rata-rata malah 100. 3. Mediannya 100. Diastolnya itu rata-ratanya 73, mediannya 70. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi. Ini kelihatannya yang keliru adalah yang coba yang mahasiswa yang pernah D3 bidan atau D3 perawat atau D3 TK medis, coba dijelaskan ke sekelas, ke semuanya,
pengukuran sistol dan diastol itu penulisannya yang ditensi itu yang tik pertama itu apa dan yang tik kedua itu apa. Itu bagaimana? Yang bisa menjelaskan silahkan. Siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini yang transfer siapa sih? Yang transfer nggak ada toh? Ini semua ini reguler. Transfer Pak rata-rata. Nah ya kan mesti ini Anda bisa tahu toh. Kalau sistol itu saat Anda mau tensi itu pas tik pertama itu sistolnya atau diastolnya? Mau bantu menjawab. Ya, silakan. Kalau untuk yang duk pertama itu namanya sistolik. Kalau yang untuk yang kedua itu diastolik. Oke. Yang terakhir. Ya, berarti ini yang saya salah adalah penamaannya, Mbak. Nah, sekarang dibuka yang SPS aslinya. Kita beneri dulu. Yang tadi kita beneri dulu. Kita beneri dulu yang asli. Nah, itu berarti yang sistolik sebelah paling kiri itu kebalik. Berarti sistoliknya yang kanan, diastoliknya yang kiri. Kita rubah aja dulu variabel view. Klik bawahnya itu, klik variabel view. Nah, itu berarti dipindah. Yang sistolik jadi diastolik, yang diastolik jadi sistolik. Ini dibalik Pak apa gimana? Dibalik. Langsung diedit aja Pak. Diedit. Itu berarti jadi diastolik. Ganti C aja. Biar enggak diastolik C. Nah, itu yang bawah sistolik. Oke. Terus berarti kita hapus semua, Mbak. 15, 16, 17, 18 dihapus. Di sort. 15 sebelah kiri kursornya kalau mau menghapus. Klik kanan. Klik kanan. Nggak bisa di sort semua satu-satu. Klik kanan. Clear. Klik kanan. Clear. Klik kanan, clear. Klik kanan, clear. Ya, buka data view-nya. Kita ulangi analyze dulu. Ya dulu Mbak, analyze dulu. Benar apa enggaknya? Ya, silakan diulangi. Nah, ini namanya itu clearing data. Clearing data. Jadi data, kalau Anda punya data skripsi atau data rumah sakit yang akan Anda lakukan skripsi atau Anda lakukan analisis data, jangan langsung dianalisis, tapi dilihat dulu kontennya sesuai enggak dengan penamaannya. Dilihat dulu, ditelaah dulu ada yang kosong apa enggak, ada yang missing apa enggak. Itu memang itu prosesnya, itu membutuhkan proses. Itu namanya di-clearkan dulu datanya. Itu. Jadi jangan langsung dianalisis. Nanti kalau Anda langsung analisis, kasihkan pimpinan presentasi di hadapan bupati, wali kota, datanya kebalik-balik, besok dipecat kamu nanti. Ya, klik frekuensi. Continue, Pak. Cek. Oh, sebentar. Bisa ya, suara saya bisa ya? Didengar ya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Dengar.
rusak tadi barusan lepas. Ya, mean, median, modus, kemudian continue. Oke. Oke aja, karena hanya untuk melihat. Sudah betul apa Anda bahwa itu konsep sistol. Nah, dilihatkan ke teman-teman, berarti ini di stop screen, stop share, baru kemudian off share screen. Nah, kita lihat yang sistolik 70 mediannya, diastolik 100 ya. Berarti masuk, artinya sudah betul. Pak, mohon maaf. Ya, kan? Pak, tadi kan saya bilang untuk yang duk pertama itu sistolik dan yang terakhir diastolik. Tadi sebenarnya sudah benar, Pak. Tuh. Tapi kalau benar, kenapa kok nilainya yang sistolik tadi kok 100-an? Kalau sistolik 100 kan malah enggak boleh. Sistol Sistolik kan, diastol. iya, sistol per diastol kan, berarti kan sistol kan duk yang pertama. Yang pertama, berarti kan yang rendah Iya. toh? Yang rendah toh? Yang atas, Pak. Yang tinggi, Pak. Yang atas. Oh, yang atas. Iya. Sistol. Kalau seumpama ya, kalau misalkan 120 berarti 120 per 80 berarti sistoliknya itu 120, diastolnya yang 80. Yang atas tadi namanya Sistolik. dalam penulisan CMB sistol garing Sistol per garing diastol. Iya. Nah, sistol itu yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oh, berarti penulisannya jadi diastol sistol dong ya? Kalau Anda melakukan tensi, itu kan peak yang pertama tuh yang di atas. Iya, Peak, sistolik. misalnya 100. Yang kedua, 120. Kemudian ke 80. Terus kita bilang tensinya berapa? Tensinya 80 per 120. Yang Enggak, 80. Pak. Kita bilangnya 120 per 80. Oh, oke. Berarti tadi udah betul ya? Iya. Nah, kalau udah betul berarti saya yang keliru. Ya sudah, berarti kita kembalikan aja ke tadi, Mbak. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya juga bingung ini. Hanya merubah pada variabel name. Ini karena ini harus clear dulu, kita clearkan. Kan seringkali berapa tensinya? Tensinya itu 80 per 120 gitu kan kalau nulis. 80 ini biasanya sebutannya kok sistolik. K, Mbak, nggak mau. Kalau merubah variabel jangan sama ya. Oh ya. Berarti kalau penulisannya di CM itu sekarang berubah menjadi 120-80 ya? Iya, Pak. Benar ya? Iya. Kalau di rekam medis sekarang seperti itu. Oh ya, berarti di sini yang saya kurang saya lupa nih. Update yang ini yang saya belum tahu nih. Karena biasanya dulu itu tensinya berapa? 80 per 100 gitu biasanya. Oke, kita sudah kalau gitu kita langsung Mbak transform. Mohon maaf Pak, menyela ini ada yang mau masuk katanya. Oh.
Iya toh. Lalu gimana Pak transform? Udah tak oke kok. Sudah boleh masuk kok. Oh iya. Record into different variable. Kayak tadi. Di reset. Di reset, ya. Kita main di systolik dulu. Ya, systolik kategorik. Systolik tadi ketemunya mediannya 100. Kalau menggunakan kategori, berarti dia ini Sukma mau masuk, ya. Nah, ayo dibantu lowestnya berapa yang paling rendah? Yang dikatakan rendah itu berapa? 79 bukan ya Pak? Nah, itu akhirnya kan kita jadi berubah. Kita mulai yang normal dulu aja, Mbak. Oh Yang iya. normal. Yang normal berapa? Antara 80 100, sampai 120. 80 sampai 120. Value 2 berarti itu ya. Value satunya berarti 79. Itu kalau dari internet loh Pak. Kalau Nggak apa-apa, nanti disesuaikan kalau skripsi betulan, baru nanti dicari sumber yang terpercaya. oh ya. 121. Ya, oke dulu. Terus bikin satu lagi yang diastol. Di sini kemudian saya masuk ke normalitas data. Riset dulu, Mbak. Di riset, ya. Ini kalau Anda menggunakan pendekatannya itu adalah kalau pendekatan sistol dan diastol Anda sendirikan. Tapi kalau secara teori nanti tidak boleh disendirikan, misalnya bahwa itu harus menjadi satu kesatuan yang dikatakan sistol apa normal itu kalau antara sistol dan diastol adalah rentang segitu dan rentang segitu, maka Anda bisa ngecek lagi pada data aslinya, dicek secara manual, baru dia masuk kategori apa secara manual. Ini memang berbeda untuk kasus hipertensi, sistol atau diastol. Karena kalau digunakan compute variabel, nggak bisa, susah karena nanti hitungannya kalau di compute itu ditambah. Kalau ditambah nggak bisa, karena ini bukan penambahan. Jadi agak manual untuk hipertensi. Nah, kalau sudah kemudian log dulu ya, nanti kalau mau join WA biar tak buka lagi.
Sudah ya, sampai sini berarti sudah bisa ya. Sudah bisa dari data aslinya, numerik, kemudian Anda sudah bisa menggunakan fasilitas transform, define membuat variabel baru dari variabel yang sudah ada, membuat kategorian baru. Dikategorikan dulu sekalian, Mbak, yang variabel view-nya pada distol dan diastol tadi. Yang analyze, Pak. Bukan, variabel view di bawah. Oh. Ya, variabel view diklik, di value, betul. Tadi value 1. Udah. Ya, betul. Nanti berikutnya sama. Yang lain ada kesulitan enggak mengikuti Mbak siapa ini? Mbak Amira? Enggak ya? Bisa ikuti ya. Ini memang sangat basic, tapi saya berharap karena Anda kesmas, jangan mudah untuk dandake ya. Jangan mudah dandake data ke orang lain dulu sebelum Anda mengetahui dasarnya. Dandake nggak masalah, asal Anda tahu dasarnya. Kalau nggak tahu dasarnya nanti nggak lucu. Pada saat Anda kerja itu lucu. Kadang-kadang pimpinan itu dia minta dikerjakan pada waktu sekarang. Misalnya gitu. Anda diundang pimpinan, kemudian tolong Mbak analisiskan ini, saya tunggu sekarang. Anda nggak bisa kalau polanya ngandangke orang. Ditunggu betulan ya nggak bisa, keringetan nanti. Ya, dah. Sampai sini saya kira sudah untuk materi bahwa Anda basic dasar-dasar SPSS dari mulai melakukan survei ya dengan menggunakan Google Form atau secara online, kemudian hasilnya dalam bentuk CSV, kemudian CSV Anda lakukan clearing data, di-clearkan dulu, di-cleankan, mungkin dibersihkan, dilihat ada yang ini enggak, kemudian langsung Anda analisis. Ini jagani kalau nanti di antara Anda yang skripsi, Anda menggunakan fasilitas ini. Misalnya Anda mau mengirim mencari data pada dia bekerja, perawat, Anda atau dokter atau perawat itu Anda tidak bisa atau susah untuk ketemu. Meskipun ketemu bisa, tapi untuk saat ini seperti ini tidak bisa. Terima kasih Mbak Amira, ditutup aja biar saya yang melanjutkan tentang normalitas data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya ya. Beberapa teman tuh kesusahan buat download SPSS-nya. Nah itu ada rekomendasi atau enggak ya Pak? SPSS itu kalau ke kampus sih diinstalkan sama Mas Bangkit. Tapi kalau di luar ya sama teman-teman atau download SPSS ya. Besar soal filenya. Kalau enggak biasanya minta teman atau dikirim lewat drive. Bagi yang punya SPSS, filenya dikompres, kemudian masukkan ke Google Drive-mu, kemudian Google Drive-mu Anda share ke temanmu. Anda kirim email ke temanmu, tapi yang kamu kirim adalah link Google Drive-nya. Tapi harus dikompres, karena kadang Google Drive atau Dropbox, itu kalau bentuknya dia Excel, itu kemudian dianggap sebagai virus. Maka sebaiknya Anda kompres. Mungkin yang cowok di sini bisa membantu paling siapa? Rindang atau siapa? Ya. Nah, terima kasih. Hari ini kita yang kuliah sebanyak 34 orang. Dan saya akan memulai tentang normalitas data. Ini menarik. Banyak slide-nya, saya 52. Tapi saya akan ringkas-ringkas, Anda bisa baca nanti sendiri secara pelan-pelan. Bisa kelihatan semua? Halo? Kelihatan, Pak. Suara saya jelas ya? Oke. Soalnya saya pakai tambahan speaker.
Nah, kita masuk ke uji normalitas data, teori dan praktek. Kalau bicara tentang normalitas, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan menggelitik pada kita. Apa sih itu uji normalitas? Apakah semua variabel itu diuji? Apa yang menjadi ciri bahwa data berdistribusi normal? Bagaimana cara pengujiannya? Bagaimana cara bacanya? Misalnya begitu. Nah, next. Apa arti data normal? Adalah data yang berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Ini, the parameter of the normal distribution adalah mean dan standar deviasi. Jadi yang membuat dia menjadi normal itu adalah rata-ratanya dan standar deviasinya. Seperti apa nanti di bawah. Nah, kalau dikatakan normal datanya, itu distribusinya menjadi seperti lo dikatakan bell shape atau Gaussian atau lonceng, yang mirip lonceng, bukan lonceng, mirip lonceng. Sumbernya di situ. Buat apa asumsi normalitas data itu? Untuk validasi data yang disajikan dalam bentuk literatur karena menunjukkan apakah tes statistik yang benar digunakan. Di di jurnal ini mengatakan itu. Tapi apakah wajib hukumnya? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar dan sangat penting. Ada yang bertanya wajib enggak? Ada yang berpendapat dengan ukuran sampel yang cukup besar, lebih 30 atau 40 bahkan more than 100, pelanggaran asumsi normal seharusnya tidak menyebabkan masalah besar. Jadi ada kalanya penelitian yang menggunakan sampel besar, dia menabrak normalitas data. Dia tidak menggunakan itu. Ini dalam bukunya SPSS Survival Manual. Khususnya kalau bicara tentang penelitian survival analysis. Karena kalau menggunakan normal, jelas dia tidak normal. Karena sangat sedikit datanya. 40 itu sudah sangat bagus itu. Nah, ini menyeratkan bahwa kita dapat menggunakan prosedur parametrik ketika data tidak terdistribusi secara normal. Artinya, untuk pertimbangan apakah parametrik atau non-parametrik. Jadi, kalau nanti ada yang bicara tidak begitu penting, ya bisa ditabrak, itu ya nggak apa-apa, tapi ada yang bilang bahwa harus ada ini di normalitas dulu, kalau nggak normal gini-gini gitu, ya itu tidak masalah. Jadi nggak usah bertengkar gara-gara beda madhab, karena madhabnya beda-beda. Nah, jika kita memiliki sampel yang terdiri dari ratusan pengamatan, kita dapat mengabaikan distribusi data. Ini ada yang mengatakan demikian, karena beberapa alasan ini. Alasan pertama adalah karena dia according to the central limit theorem. Kalau Anda masih perhatikan, masih ingat mata kuliah deskriptif, data deskriptif, Bulina mungkin mengajarkan itu, maka di sana dijelaskan ada central limit, ada teori central limit, ada mean median modulus. Ada beberapa alasan-alasan kenapa bisa menggunakan itu. Contohnya, jika sampel data mendekati normal ketika sampling distribution to will be normal. Terus large sample itu cenderung untuk normal ya. Kemudian random, means of random samples from any distribution will themselves have normal. Penggunaan sampel random sampling itu akan cenderung untuk normal dan sebagainya. Artinya dua madhab ini nggak usah dipertengkarkan. Jadi nanti kalau Anda ketemu dosen pembimbingmu itu harus dilakukan uji normalitas, ya dilakukan saja. Enggak masalah, enggak ada, tinggal satu klik, nanti enggak susah kok. Nah, pengujiannya apa saja toh? Banyak pengujiannya. Kolmogorov, Smirnov, Belfort, Shapiro, Bill test, Anderson, Kramer, von Mises, D'Agostino, Squinet test, sampai ada 9, ada banyak. Namun yang sering digunakan adalah KS.
Kolmogorov Smirnov, dan Sapiro-Wheel. Ini yang sering dipakai dan dapat dilakukan di SPSS. Yang tidak SPSS ya menggunakan yang lain. Nah, ini sebagai contoh. Kita mempertimbangkan dua contoh dari previously published data serum magnesium level pada 12-16 tahun pada anak-anak muda dengan normal distribution N-nya 30, sampelnya 30. Dan serum steroid stimulating hormone level pada orang dewasa kontrol subjek with non-normal distribution N-nya 24. SPSS menyediakan menggunakan KS, Daily Force Correction, and the Sapiro-Wheel normality test and recommend this test only for sample size of less than 50. Jadi nanti kalau ada yang ini, kalau sampelnya kurang dari 50, yang dilihat adalah Sapiro-Wheel-nya. Kalau sampelnya lebih dari 100, kalau lebih dari 50, yang dilihat adalah KS-nya. Nanti Anda akan menemukan di internet maupun di buku atau pada dosen pembimbing akan mengatakan itu. Ini dasarnya di sini. Nah, bagaimana melakukan uji normalitas? Sebenarnya data normal tidaknya bisa Anda lihatkan dari grafik dan dari uji statistik. Beberapa grafik yang akan saya tampilkan di sini adalah key plot, box plot, normal probability plot, dan histogram. Ini contohnya. Nanti bisa menggunakan key plot, membandingkan dua distribusi yang berbeda jika dua set data berasal dari yang sama, jatuh pada garis referensi 45 derajat. Yang sebelah kanan itu garis 45, dan datanya mengarah kemana? Ini berarti kemungkinan mengarah ke 45, normal. Berikutnya, menggunakan box plot. Gambar sebuah kotak box dari data Anda. Jika Anda berasal dari distribusi normal, kotak akan simetris dengan min dan median di tengah. Jika memenuhi asumsi normal, seharusnya juga ada beberapa outlier. Outlier itu ini. Outlier itu ini. Sorry. Ini outlier. Ya. Kalau saya kasih spot ya ini. Outlier ini. Berikutnya adalah pakai menggunakan normal probability plot. Ini datanya. Mengarah kepada sama antara X dan Y-nya. Jadi dia seimbang, simetris. Berikutnya adalah menggunakan histogram. Menggunakan histogram, grafik histogram. Nah, grafik histogram yang seperti inilah, jika Anda gambarkan, ini kan kayak, lonceng ya, ini. Gitu. Terus berikutnya adalah menggunakan tes. Yang pertama bisa menggunakan chi-square test normality. Tes chi-square tidak normality, tidak sekuat tes yang spesifik seperti Daily Force. Namun berguna dan cara tepat untuk memeriksa normalitas terutama ketika Anda memiliki satu set. Saya akan teruskan aja biar cepat. Ini nanti bisa dibaca. Nah, kemudian penggunaan yang berikutnya adalah yang sering dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov pada fit test. Ya, teruskan. Nah, pada Kolmogorov, setiap Anda melakukan uji normalitas data, itu harus diperhatikan ada hipotesisnya. Hipotesis pada Kolmogorov-Smirnov, H0-nya adalah data yang berdistribusi yang ditentukan. Yang berikutnya adalah paling tidak ada satu nilai yang tidak sama dengan distribusi. Nanti ada contoh di bawahnya. Kemudian ini adalah leading force test. Langkahnya juga sama, harus ada definisinya hipotesis dulu bahwa H0 adalah
data berasal dari suatu distribusi normal H0, H1, alternatif adalah data tidak berasal dari distribusi normal. Nanti apakah menolak H0 atau menerima H0. Jika menolak H0 berarti dia menerima H1, berarti data tidak berasal dari distribusi yang normal. Nanti ada contohnya. Jika statistik besar secara signifikan, Anda dapat menolak hipotesis 0. Berarti 0-nya ditolak, yang menyimpulkan bahwa datanya tidak normal. Kemudian Shapiro-Wilk test. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh grafik jika distribusinya normal. Nanti kalau Anda menggunakan statistik deskriptif pada SPSS, frekuensi deskriptif tadi, kemudian Anda klik yang histogramnya, histogram diklik, kemudian diklik normality, nanti dia akan membuat gambaran normality dan datamu itu wilayahnya di mana. Nah, data yang seperti ini, kalau digambarkan, itu mendekati normal. Yang berikutnya adalah plot, key plot ya. Mengikuti garis fit. Ini kalau gambarnya nanti lurus begini, ini garis fitnya, datanya nempel-nempel ikuti, berdekatan dengan garis linier, itu bisa disampaikan, dilihatkan kalau dia itu kemungkinan besar distribusinya normal. Kemudian plot lagi adalah kalau menggunakan Kiki plot. Plot-plot tersebar merata di atas dan di bawah horizontal, serta garis horizontal tepat berada di tengah diagram, maka variabel itu normal. Jadi mirip normal berdekatan ya dengan garis yang plotnya, garis yang lurus horizontal. Berikutnya, angka-angka membentuk kurva normal. Kalau ini menggunakan stem leaf normalitas. Ini kalau digambarkan seperti ini. Ya. Kemudian menggunakan box plot, ya, berada di tengah dengan kedua kaki yang sama panjang, garis horizontal berada di tengah box dan tidak terdapat plot-plot di atas atau di bawah box, maka variabelnya normal. Ini seimbang. Nah, tapi harus ada outlier tadi. Nah, outlier itu apa dong? Nanti outlier itu data yang melenceng jauh dari temannya. Dan bisa dicek ID mana yang kira-kira menjadi outlier. Untuk melihat sampel mana atau angka berapa yang menjadi outlier itu bisa dilihat pada menu output. Jadi kalau Anda SPSS, kemudian ada menu output, di situ Anda bisa melihat yang mana yang outlier. Nanti kita praktekkan. Bisakah dieliminasi? Bisa. Jika Anda mau menggunakan uji regresi, dan ada outliernya banyak, outlier ini bisa dieliminasi. Tapi jika Anda melakukan eliminasi terhadap outlier itu, maka kemungkinan besar data Anda awalnya nggak normal, kemudian dijadikan normal, maka bisa dilakukan diminimalisir outliernya. Sekarang kita bandingkan dengan file praktik 1. Setelah kita kalau kita praktekkan, ya, kita praktekkan data BMI. Saya akan stop screen, kemudian kita buka screen-nya, kita buka SPSS. Nah, kita akan mencoba menggambarkan seperti apa namanya BMI. BMI ini seperti apa ininya, normalitas datanya. Kita bisa lihat deskriptif statistik, pilih deskriptif, kita buka yang body mass index, kemudian kita klik option, gitu. Analyze, deskriptif, explore, kemudian body mass index dimasukkan, displaynya dikasih bold, statistiknya diklik,
Kemudian kita lihat, kita klik plots-nya. Jangan lupa stem and leaf, histogram, normality plot di test. Semua diklik, option kita cek, tidak ada masalah. Kemudian kita klik OK. Nah, kelihatan enggak yang untuk result? Enggak ya? Enggak, Pak. Kalau enggak, saya buka yang result-nya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, Kelihatan, Pak. yang kemarin mengisi data itu ada 31 orang. Di sini ada 2 tes, Kolmogorov Smirnov dan Sapiro-Wheel. Tapi sampelnya adalah 31. Kita tadi lihat karena sampel 31 yang kita gunakan apa? Nanti kita cek di sana. Kemudian kita bisa lihat gambaran. Ini gambarannya begini nih. Nah, otomatis seperti grafik seperti ini, kalau dibikin gambaran apa namanya lonceng, dibikin gambaran lonceng tentu tidak bisa kalau misalnya bikin gambaran gini, ya. Nah, jadi jelas nggak normal kan? Nah, itu. Terus tapi kita bisa cek lagi yang bawahnya. Bawah. Ini juga sama. Datanya tidak berada pada satu garis normality ya. Kayak unduh aja. Ini juga sama, menggunakan Kiki plot. Kalau tadi yang normal itu selalu berdekatan, ini enggak, dia mencolok-mencolok, jadi enggak normal. Begitu juga sama, kita di sini kita bisa lihat pada plot yang apa namanya box plotnya, ini enggak normal, karena kalau yang normal tidak begini gambarannya, meskipun outliernya ada, ya, tapi gambarannya nggak begini. Inilah outlier nomor 1, nomor 9, nomor 26. Ini outliernya begitu. Ini adalah gambaran dengan menggunakan gambar yang apa? Dengan menggunakan praktikum. Ya, kita praktekkan tadi. Kita bedakan sekarang dengan file yang dipraktek satu, maka nanti bisa buka internet dan sebagainya. Nah, kita bandingkan. Yang di atas itu adalah yang milik kita. Ya. Tes normality, yang bawah itu adalah contoh yang apa namanya contoh yang normal. Ya. Pada Sapiro-Wheel nanti akan normal jika nilainya sebesar yang 0,7 ya 0,710 atau lebih dari 0,05 ini. Kalau boleh saya kasih annotate, saya kasih true, saya kasih merah, nih, ya. Nilai signifikasi pada Sapiro-Wheel ya, itu 0,710. Berarti lebih dari 5% atau 0,5, maka dikatakan dia berdistribusi atau berarti menerima H0. Jadi H0 itu tidak normal, H-nya normal. Tuh, nanti ada kalimatnya. Yang berikutnya adalah Lilith Force. Hampir sama dengan Sapiro-Wheel di atas. Cara interpretasinya adalah dengan kolom melihat signifikasinya. Pada kolom Kolmogorov Smirnov, pada contoh di atas nilainya 0,200 lebih dari 0,05, maka dia juga normal. Ini ya, normal. Nah,
Artinya lebih dari 0,05. Berikutnya, konsep dasar Kolmogorov-Smirnov. Dia konsepnya adalah membandingkan, ini harus dihitung dulu. Membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitas dengan distribusi normal bakunya. Konsep dasar dari Kolmogorov-Smirnov. Distribusi baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Simpulan signifikasi dengan Shapiro-Wilk ini seperti ini. Seperti uji beda biasa dengan beda signifikan. Jika di bawah 0,05 data diuji ada beda signifikan dengan data normal baku. Berarti kalau menerima H0. Karena H0-nya itu tidak ada beda dan dia terima. Nah, caranya di SPSS nanti menu analyze, kemudian parametric test, sampel KS, nanti akan keluar Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang kita masuk ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, keliru itu. Hipotesisnya, H0-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi tidak ada beda antara yang ada dengan yang normal baku. Kalau nggak ada beda, berarti dia normal. HA-nya adalah ada perbedaan, berarti dia tidak normal, ada beda. Jika nilai signifikasinya kurang dari sama dengan 0,5, artinya dia menolak H0, artinya tidak normal. Jika dia lebih besar, dia menerima H0, artinya data itu normal. Pada prakteknya, saat kita melakukan klik tadi di body mass index, kita klik pada analyze, ini, kemudian non-parametric test, legasi dialog, klik one sample KS, kemudian muncul kontak one sample Kolmogorov-Smirnov dan diklik, maka keluar seperti ini. Yang sebelah kiri itu milik responden kalian, responden kita, katanya satu kelas, ya. N-nya 30, min-nya 21, ya. Tingkat signifikasinya itu 0,0000, berarti dia kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 itu malah dikatakan tidak normal. Jadi dia kurang dari 0,5 itu maksudnya tidak ada beda yang signifikan dengan data normal baku. Jadi dia malah nggak normal. Nah, kalau ini ada perbedaan antara datanya dan normal baku, berarti malah normal. Karena nilai signifikasinya, Anda bisa lihat itu lebih dari 0,05, karena dia 0,128. Berikutnya adalah apa sih pentingnya membaca data yang normal dan simetris. Ini agak berat. Contoh misalnya, di sini ada banyak gadis dengan tinggi badan 1,5 meter atau 50 cm, 1,5 meter. Deviasinya 0,0741 yang menunjukkan jarak tipikal yang cewek individu cenderung sama jatuh pada fall atau jatuh pada tinggi rata-rata. Jadi kalau skala deviasinya sangat kecil, itu menandakan variasi datanya tidak lebar, yaitu punya kecenderungan yang tingginya sama-sama. Kalau kelasnya ini, BMI-nya itu tidak normal karena ada yang gemuk, ya ada yang gemuk mungkin. Anda bisa cek pada BMI. Jumlah anak perempuan, nanti membacanya gini, jumlah anak perempuan
lebih pendek dari rata-rata sama dengan jumlah anak perempuan yang lebih tinggi dari rata-rata. Jadi yang lebih pendek dan yang tinggi itu sama-sama rata. Di kedua ujung distribusi, gadis yang sangat pendek terjadi sesering gadis yang sangat tinggi. Jadi kalau ini minnya sering. Jadi sama-sama yang keluar sering, antara yang pendek dengan yang tinggi sama-sama keluarnya, maka deviasinya itu menjadi sangat rendah. Nah, apa arti parameter terhadap normalitas data? Anda bisa baca nanti pelan-pelan. Saya akan menggambarkan di sini. Normal distribusi sama dengan standar perbedaan min, same standard deviation. Pada grafik, mengubah rata-rata, menggeser seluruh kurva ke kiri atau kanan pada sumbu X. Kalau yang biru itu sama-sama ada puncaknya, yang tinggi itu di angka 100. Di angka 100. Kalau ini. Kemudian yang berikutnya dia ada di sini, 150. Ya. Sama-sama menggeser. Bergesernya itu sama, X-nya, terhadap density-nya. Karena different mean, tapi same standar deviasi. Min-nya sama, deviasinya itu sama. Maka hanya menggeser aja. Berikutnya, saya akan undo. Berikutnya, mengubah deviasi standar dapat mengencangkan atau menyebar lebar distribusi sepanjang sumbu X. Ini kalau kita ibaratkan endemik COVID di Indonesia. Posisinya Indonesia itu misalnya sudah mulai meningkat ini. Kita nggak tahu kapan masa puncaknya. Nah, kita mau ngapain? Kita mau membuat different mean atau same standar deviasi, atau kita min-nya sama, min-nya disamakan, tapi different standar deviasi. Deviasinya berbeda. Misalnya deviasi itu yang naik turunnya kasus per hari dihitung pakai Excel kemudian dihitung. Nah, mau larinya kemana dia? Apakah Indonesia nanti menunjukkan yang ini menggeser atau menunjukkan yang different standar deviasinya? Kasusnya itu deviasinya different dan akhirnya menunjukkan masa yang tidak tinggi tapi melandai. Resikonya melandai itu tidak banyak kasusnya, tapi tidak selesai pada titik yang sama. Seumpamanya ini adalah di sini adalah bulan Juni, April ya, Mei, harusnya Mei selesai, tapi menjadi tidak selesai dan menunggu di sekitar sini, kira-kira Juni. Tuh. Ini kalau kita mau membuat permodelan dalam kebijakan, apakah makanya saya dari awal statistik deskriptif itu tidak ada problem karena itu bisa untuk kebijakan. Itu Anda bisa baca. Ketika memiliki distribusi yang sempit, probabilitasnya lebih tinggi. Sehingga nilainya tidak akan terlihat. Ketika meningkatkan penyebaran distribusi, kemungkinan pengamatan akan semakin jauh dari rata-rata juga meningkat. Nah, ini mau yang dipakai yang mana kaitannya COVID. Kalau mau disambungkan ke COVID. Kita nggak tahu ini bukan data COVID. Tapi kita kasih contoh tentang lain, kalau itu tentang kaitannya pengiriman visa. Misalnya dalam distribusi normal, 68% pengamatan termasuk plus minus dengan tengahnya. Pengiriman visa itu rata-rata 30 menit. Ya ada di 30 menit di sini. Rata-rata di sini 30 menit. Ya. Asumsikan restoran rata-ratanya 30 menit yang standar divisinya 5555. Sama 5555. Kemudian dihitung dengan aturan empiris bahwa 60% dari pengiriman adalah 30 plus minus 5. Berarti antara 25
antara 25 sampai 35. 68% itu antara di sini. Kemudian yang 90% itu 30 plus minus 2 dikalikan 5. Karena dikalikan 5 itu di 5 deviasi. Yaitu dia antara 20 sampai 40. Ada di sini. Berikutnya 99% antara 15 sampai 45. Nah, kalau dari gambaran begini, dengan menggunakan Z-score, kita bisa perhitungkan bahwa sebenarnya paling angka rata-rata min itu bagus kita gunakan, tapi min rata-rata saja tanpa pendekatan Z-score itu nanti akan menjadi bias dalam pengambilan keputusan. Jadi contohnya itu ternyata 99,7% itu malah antara 15 sampai 45. Jadi ada yang cepat, ada yang banyak, itu yang paling mungkin. Nah, ini yang malah bermasalah. Ini contoh ya. Oke. Contoh lain. Distribusi normal. Oh, sorry. Distribusi normal dan skor standar atau standar Z. Jadi skor Z ya. Anda bisa baca, ini adalah Z-score yang 0, kemudian kanan itu plus 3, kiri dari min 1 sampai negatif 3. Misalnya standar 1,5 menunjukkan bahwa pengamatan 1,5 standar deviasi di atas rata-rata. Yaitu minnya 0, deviasinya 1. Nah, ini contoh. Tadi kenapa menggunakan dasar min saja, itu juga hati-hati. Misalnya, Anda menimbang sebuah apel beratnya 110 gram. Tidak ada cara untuk mengetahui dari beratnya saja bagaimana apel ini dibandingkan dengan apel lain. Atau dibandingkan dengan yang lain. Maka disebut dengan standarisasi, standardization. Cara yang bagus untuk memahami di mana pengamatan tertentu jatuh relatif terhadap seluruh distribusi. Dengan kata lain, mungkin Anda akan membandingkan apel dengan jeruk. Ini contohnya. Ini rumusnya. Ya. Contohnya ini. Yang dibandingkan adalah beratnya. Ada apel dengan beratnya 110 gram, jeruk 100 gram. Jika kita membandingkan nilai mentah, mudah untuk melihat bahwa apel lebih berat daripada jeruk. Karena dia lebih berat 10 gram. Nah, meskipun demikian, mari kita compare their standard skornya. Bisa dihitung. Contohnya ini, apple-nya rata-rata berat apel itu adalah 100. Rata-rata berat orange itu 140. Standar deviasinya apel ditimbang ada 100 apel gitu, 15. Kemudian orange-nya ada 25. Kemudian dihitung pakai manual. Ini adalah hitungan manual. Ini. 110 dikurangi 100, ya kan? Dibagi 15, maka skor Z-nya apel adalah positif 0,667, yang berarti bahwa apel yang ini memiliki berat lebih dari rata-rata apel. Kan aneh. Rata-rata ada yang setelah ada Z-skornya, maka apel kita memiliki berat lebih dari rata-rata apel. Kan jadi aneh. Kemudian berikutnya orange. Orange dihitung dengan hitungan ada minus 1,6 negatif. Jadi cukup jauh di bawah berat rata-rata untuk jeruk. Ini hitungannya begitu. Sementara kemudian digambarkan dalam distribusi, ya, distribusi
Z-score-nya 0, orange ada di minus 1,6, apel dalam positif 0,6 ya di sini. Sementara apel kita memiliki berat lebih dari jeruk kami karena dia punya positif. Kami membandingkan apel yang agak lebih berat dari rata-rata dengan orange yang benar-benar lemah. Jadi membandingkan bahwa apel itu lebih berat daripada orange, jeruk itu lemah kalau menggunakan dasar Z-score. Tapi kalau menggunakan dasar ditimbang satu-satu, ya tentu lebih berat pada apel karena 10 gram. Tapi kalau menggunakan Z-score, ternyata membandingkan itu agak lemah dengan membandingkan berat apelnya dengan beratnya orange. Dengan menggunakan Z-score, kita memahami bahwa masing-masing buah cocok dalam distribusinya sendiri dan bagaimana mereka membandingkan satu dengannya. Ini adalah contoh bahwa kalau mau membandingkan jeruk dengan apel, jangan dibandingkan beratnya. Kalau dibandingkan beratnya, memang lebih berat, bisa dikatakan lebih berat apel. Tapi saat dihitung tambahan Z-score, maka mengatakan lebih berat apel itu enggak tepat. Kalau membandingkan apel ya dengan kelompok apelnya, kalau membandingkan dengan jeruk yang dengan kelompok jeruknya. Kalau ini mau kita geret pada kasus COVID, kenapa kasus COVID itu adalah kalau kita mau buat rata-rata, kita bikin rata-rata Z-score pada satu wilayah Jakarta, wilayah Tegal atau Jawa Tengah. Nah, masing-masing itu dihitung. Apakah kita bisa membandingkan bahayanya persebaran Jakarta dengan persebaran di Jawa Tengah dengan cara Z-score? Kalau enggak bisa kita bandingkan, kalau pembandingnya enggak pas, ternyata enggak cocok kita ngomong bahwa Jakarta lebih berat daripada Semarang atau Semarang lebih bahaya daripada Jakarta, itu sangat lemah. Nah, tergantung Z-score-nya. Kecuali kalau ternyata kita bandingkan itu mirip, artinya bisa digunakan, maka berarti maka memang harus dilakukan kebijakan yang sama antara Jakarta dan Semarang. Ini bisa dilakukan seperti itu, lebih mudah. Nah, penutup alasan kenapa distribusi normal, yaitu yang pertama kaitannya dengan uji parametrik dan non-parametrik. Yang kedua, regresi linier yang harus berasumsi bahwa residunya mengikuti distribusi normal. Maka biasanya dia lakukan menghilangkan residu. Kemudian pada central limit teorema batas pusat menyatakan bahwa ukuran sampel meningkat, distribusi sampel rata-rata mengikuti normal. Artinya dengan 3 hal itu, uji statistik, residu, dan central limit teorem. Nah, sumber lain Anda bisa akses di link ini, nanti ada video-videonya, Anda bisa dengerin secara langsung. Nah, untuk yang berikutnya tentang parametrik dan non-parametrik, kemudian contoh, soal, kemudian dikerjakan. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, itu Anda bisa mempraktekkan datanya SAV itu, Anda bisa praktek. Assalamualaikum, Pak. Ya, apa Mbak Intan? Nah ini Pak, kalau cara baca untuk yang box plot itu tadi gimana toh Pak? Box plot itu sama dengan grafik Mbak. Jadi prinsipnya itu grafik deskriptif ya, box grafik untuk melihat normalitas datanya, normal apa enggak, untuk melihat residunya, sebaran outliernya ada di mana saja. Kalau misalnya ternyata dia itu berada kotaknya itu kotaknya tepat, simetris, berarti dia normal. Tapi outliernya ada enggak? Kalau enggak ada outliernya juga harus dipikirkan lebih lanjut lagi. Jadi box plot itu hanya untuk melihat normalitas datanya normal apa enggak. Saya belum mempraktekkan itu di data TB. Data apa? COVID. Oh iya Pak. Iya Pak. Paham Pak. Oke.
Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Salam, oke, Mbak Inte, enggak Mbak Intan. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kelas akan saya tutup hari ini tentang normalitas data dan semoga Anda bisa melakukan di SAV yang datamu sendiri. Itu lebih mudah Anda lakukan itu. Terima kasih, saya akan, ini 33 siswa ya. Nanti habis ini saya akan ngabsen. Karena sudah saya record. Oke, saya kira itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.